Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Selasa 9 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul Mengidentifikasi Tanduk Kecil. Berikut penjelasannya. Selama berabad-abad, para reformator Protestan mengidentifikasi kuasa tanduk kecil Daniel 7 dan dalam Daniel 8 sebagai gereja Roma. Mengapa? Bacalah Daniel 7 ayat yang pertama sampai yang ke-25 dan Daniel 8 ayat yang pertama sampai 13. Apakah ciri-ciri umum tanduk kecil dalam kedua pasal tersebut? Bagaimanakah kita bisa mengenalinya? Mari sama-sama kita menyimak ada 7 karakteristik umum tanduk kecil dalam Daniel 7 dan Daniel 8. Yang pertama, keduanya digambarkan sebagai tanduk. Yang kedua, keduanya memiliki kuasa menganiaya. Yang ketiga, keduanya meninggikan diri dan menghujat. Yang keempat, keduanya menargetkan umat Allah. Yang kelima, keduanya memiliki aspek-aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu. Yang keenam, keduanya akan tetap ada sampai akhir zaman. Dan yang ketujuh, keduanya akan dihancurkan secara supra-alami. Sejarah mengenal ada 3 kerajaan, dan setelah ketiga kerajaan itu runtuh, ada 1 kerajaan yang berdiri. Itulah Roma. Kerajaan siapa sajakah yang berdiri pada saat itu? Kerajaan yang pertama adalah Babel. Dalam Daniel 2 ayat yang ke-38. Yang kedua adalah kerajaan Media Persia dalam kurung Daniel 8 ayat yang ke-20. Dan yang ketiga adalah kerajaan Yunani dalam kurung Daniel 8 ayat 21. Sejarah dengan tegas mengatakan bahwa setelah kekaisaran dunia ini, datanglah Roma. Dalam Daniel 2, besi yang melambangkan Romawi berlanjut ke kaki besi yang bercampur tanah liat sampai akhir zaman. Tanduk kecil dalam Daniel 7 muncul dari binatang keempat, tetapi tetap menjadi bagian dari binatang yang keempat ini. Kuasa apakah yang muncul dari Romawi dan melanjutkan pengaruh politis keagamaan setidaknya 1260 tahun? Lihat dalam Daniel 7 ayat yang ke-25. Dalam hal ini, kita lihat hanya satu kekuasaan yang cocok dengan sejarah dan nubuatan kepausan. Kepausan berkuasa di antara 10 suku bangsa barbar di Eropa dan mencabut 3 dari antara mereka, seperti yang tertulis dalam Daniel 7 ayat yang ke-24. Kepausan dalam petik berbeda dengan yang sebelumnya. Itu terdapat dalam Daniel 7 ayat yang ke-24, menunjukkan keunikannya dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Kepausan mengucapkan kata-kata sombong menentang yang maha tinggi dalam Daniel 7 ayat yang ke-25 New King James Version, dan juga dikatakan dalam Daniel 8 ayat yang ke-11 New King James Version, meninggikan diri setinggi panglima bala tentara langit. Dengan merampas peran Yesus dan menggantinya dengan paus, kepausan memenuhi nubuatan penganiayaan orang-orang kudus milik yang maha tinggi dalam kurung Daniel 7 ayat yang ke-25 New King James Version, dan menjatuhkan beberapa bintang-bintang Daniel 8 ayat yang ke-10 New King James Version. Selama kontra-reformasi ketika orang-orang Protestan dibantai, kepausan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dengan menghapus perintah kedua dan mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dalam Daniel 2, Daniel 7, dan Daniel 8, setelah Yunani, muncul satu kuasa yang akan ada hingga akhir zaman. Kuasa apakah lagi yang mungkin selain daripada Roma, yang sekarang dalam bentuk kepausan?
tidak peduli betapapun dianggap tidak pantas. Mengapa ini adalah suatu pengajaran sangat penting dari pekabaran 3 malaikat, sehingga merupakan satu komponen sangat penting dari kebenaran saat ini? Nah, itulah yang dapat kita pelajari dan kita renungkan pada malam ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu malam hari ini. Kami sudah mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari depan. Bagaimana Engkau sudah memaparkan melalui buku pelajaran sekolah Sabat, mengidentifikasi tanduk kecil. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai kami untuk kami dapat mengerti. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin.